Jadi setiap manusia sebelum Indonesia ya, sudah berpikir. Contohnya agama bisa kocak Indonesia ini terbanyak. Karena Indonesia ya pribuminya mengkaji diri. Tidak ada yang mendidik tapi sudah merasakan ada mati. Karena sudah merasakan manusia itu keturunan orang mati. Apa modal untuk dibawa mati? Sehingga mau dikaji di YouTube model keterangan Gus AA, keterangannya Kantowi, keterangannya Gus Miftah, sereng-kereng. Mon Gus Muwafiq kan tak begitu kerang, Gus Bahak tak kerang, Ar-Razi Hasim tak kerang. Arab ilmu pengetahuan yang didapat ya tertib. Jadi mun tertib enjoy santai. Dia memang saya tak tertib. Dia saking nang kepolisian intelijen itu ya tak seragaman tugas. Jadi mumpah Indonesia ero sakit payah. Man aman tak boleh perang. Tinggal perang, orang yang so kiri tak aguna. Malah sih paling aguna dari orang miskin, jadi orang yang so kiri tak kok mati. Mun orang andi pengetahuan, entah agama Hindu, Buddha, Kristen, sebelum ada ajaran Islam, ya paham manunggal jadi lah. Karena sebelum mau beda ajaran dia lebih sama manunggal. Maka lebih gampang dirasuki oleh pemikiran-pemikiran di luar jangkauan akal nang Indonesia ya. Gampang. Buktinya keyakinannya paling banyak. Adat istiadatnya banyak. Kan paling unik Indonesia berbangsa-bangsa karena menghargai setiap orang yang datang. Indonesia ini bukan sifatnya mendatangi, didatangi. Karena sering didatangi berhubungan dengan yang lain bisa. Uniknya Indonesia dijajah tapi menjajah. Di waktu Indonesia itu dijajah Belanda, kenyataannya sudah menjajah negara-negara lain. Itu negara terunik. Menjajah Raja Majapahit, jajaran, dibawa keluar. Di luar Nusantara sudah. Kerajaan-kerajaannya lah berperang lah. Sudah ada. Meskipun dijajah Indonesia ya. Karena negara Indonesia adalah kerajaan-kerajaan. Sebenarnya sudah ada, bukan negara Indonesia. Sebenarnya yang ada itu Nusantara. Namanya benuanya itu Atlantis. Cuman masih. Dan dikenal di dunia Atlantis itu suatu negara, suatu benua, taman surga. Seluruh dunia dia tak maju. Makanya Atlantis itu kenapa kok ditenggelamkan? Kalau diterangkan ini dalam Al-Quran, berarti jauh sebelumnya turun Kanjeng Nabi. Atlantis lebih. Karena apa? Yang menerangkan tentang benua Atlantis itu Aristoteles. Di samping benua Atlantis itu ada sungai-sungai, ada daratan, ada pegunungan, dan dipenuhi oleh sungai-sungai. Sebelum mencapai benua Atlantis itu, pusatnya benua Atlantis itu
setelah dicari, Kapi kan mengakui daerah Mesir berdecaan, tapi ternyata ditenggelamkan oleh sang kuasa kan dia. Berarti sang kuasa sang hyang rela kala berde. Keng tak tahu ceknya mana jadi Allah. Tak keng berde dengan kanjeng Nabi Muhammad pak nyama Allah. Ye jajan terima. Mangkan saya masuk di Indonesia ajaran Islam ya. Belum. Karena Indonesia ini tak butuh atau karannya. Sudah berkali-kali Nusantara hari tinggi dia dengan orang anyar yarkein. Makin andi ilmu pengetahuan bit abit serakah. Jadi pribumi pak atokar. Dari tak anda kan sabdo palon dari tak anda saung kuna. Begitu diceritakan sabdo palon dari anda. Pokoknya menteri dibongkar sejarah Indonesia luar biasa. Maka mungkin soal sebatas cerita, sebatas dongeng belaka, halusinasi istilahnya. Maka beda kisah ceritanya wali 9 dan 10-nya mengapa kok tidak dimasukkan wali? Karena dia lebih tahu. Jadi bunda Allah Ta'ala nang Quran mendatang kanjeng Nabi Muhammad mata pak teka. Mek mengagung-agungkan kun ajeng bejeng nanti ini. Bejeng roh ikut cak dikir sesungguhnya. Juga berdikir. Subhan Rabbil Adim. Ditata dengan sedemikian rupa. Jadi mun setia punya pandangan orang Islam, pandangan nyata aku ngelak situ jadi ya. Ambil satu. Apa yang diambil itu kalau perilakunya itu baik, benar, harga menghargai, hormat menghormati. Lah itulah sifat Muhammad. Diperbaiki model seperti itu. Maka manusia pun bisa harga menghargai, hormat menghormati, belas nisran, Rahman Rahim, kasih sayang. Sifat sang yang ria, sifat Allah ria, sifat semaha ria, sifat tentekun, belas nisran. Lain reja tentek. kasih sayang. Iya, kasih sayang ria tentek. Tak apa di nabo ta'ala itu kasih sayangnya. Mun lain pun po tak kuat. Kaya gelu. Ambu, acura ageng andi malikul mulki. Hanya diriku. Jadi Indonesia mau presiden ambil gelu. Lesok iya. Ya saya tak leso, saya senang dah presiden si abid gelu. Ya saya semak ambil presiden jadi ya. Tapi cik makin dia mati. Presiden Soeharto paling ambil 32 tahun. Itu pada akhirnya mati. Kekuncuran tak atau karang, tapi bahaya. Berbicara tak lega. Karena apa? Negara adik kuasa tak menggunakan Indonesia. Makanya senang nang Indonesia. Mun lemare senang, ya pakun tak senang, leji saya tak paham. Dek manusia, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nyata mun lambuk kepresidenan beda menteri-menteri na orang cuman jadi beda congo cina, lebungkat mare, cek tak jadi masalah. Iyalah kan. Bagusan setia berarti bener tu nyari jaga pengiran jen ambil jen bagus presiden nang luar negeri jen ambil pada jen bagus bener jen coba mun jen coba tak gerepele mangkana
mun tak pernah memikirkan, tak pernah merasakan. Berada. Pokoknya mun lanang Indonesia ada. Tingkah pola, norma-norma, akhlak bahasa Arab. Ada, lah aja kau ngaku andi aturan, lah. Setiap agama aturna Allah Ta'ala ya beradab ke kaki. Nang Taurat menerangkan keberadaban. Nang Zabur menerangkan keberadaban. Nang Injil menerangkan keberadaban. Nang Al-Quran menerangkan keberadaban. Itu bisa dibenarkan pasien Siti Jenar, masuk akal. Maka mun akebe tatanan repot tibi. Setia mun aca-aca. Silsilah mangger pak kotu semenang ya kotu NU. Nasab ke atas de Pak de Rasulullah. Habib pun kalah. Wajib kalah Habib. Habib keturunan bisa pangkat Habib mun ilmu na tengki pangkat ulama. Walaupun punya silsilah dari Kanjeng Nabi Muhammad berilmu tinggi, itulah tetap ulama. Tapi beda ulama dari silsilah hubungan darah namanya Habibullah, lebih tinggi. Mun pada main cerita tentang jalannya agama Islam. Nyata namun ngucap agama Islam itu masih berat. Agama itu aturan, Islam itu selamat. Siapapun yang sesuai dengan aturan selamat. Ada aturan rumah tangga, ada aturan RT. Ada aturan ini. Aturan itu agama. Jika orang sesuai aturan selamat. Makanya jangan merebut-rebut surga milik sendiri. Pung diterangkan makin nang Injil nang Zabur. Mun sesuai di aturan gelem ben selamat, kenapa selamat ready mas warga. Nang Quran inna dina jan mon orang Islam kon arek pantas mun beda orang make tak pate Islam be apal. Markena dakwah cerita paling full nang Indonesia ada dakwah Islam, dakwah Nabi Muhammad. Inna dina indallahil Islam. Makanya din re apa? Agama. Agama re apa? Aturan. Maka mun sesuai aturan selamat, beda aturan dunia, beda aturan akhirat. Menurut aturan akhirat, insya Allah terima menang dunia. Tapi menurut aturan dunia belum tentu terima menang akhirat. Karena aturan dunia re beda main akal-akalan. Mun aturan akhirat ya masuk akal mun dayan kuy. Masuk di akal istilahnya. Mun aturan dunia re berubah-ubah. Mengapa? Karena karyanya manusia. Makanya saya rancuri ya tentang bejeng. Solat so sembahyang itu beda. Kalau sembahyang itu bagaimana? Makanya kalau engkau merasakan sembahyang, tapi akhirnya kau tak bisa menghargai, tak bisa menjalankan kemanusiaan yang adil dan beradab. Tak adil di aben tibi, tak diadab di aben tibi. Maka kau tidak mengerti tentang sembahyang itu. Kalau mengerti kau tentang sembahyang, maka kau akan menghasilkan sholat. Apa sholat itu? Tidak menghina siapapun. Bukan hanya manusia, ciptaan Sang Yang Maha Kuasa itu Allah menurut ajaran Nabi Muhammad, batu aja dihormati. Apalagi manusia, hewan dihormati, dihargai. Nyembeli bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya beradab. Digambarkan rantai itu menyatu. Dia itu
kalau terlepas, apakah dinamakan rantai? Iya, tapi tak nyambung. Mun tak nyambung pada kutub utara, ada kutub selatan, maka terjadilah berkelompok-kelompok. Jadi mun lepek ke rantai berkelompok-kelompok, cok-cocokeun. Lah, repot. Tapi tak arapah cok-cocokeun. Ambo Ta'ala beri keterangan kia. Catat dalam Al-Quran. Laka manusia ku ciptakan berkelompok-kelompoknya, mana bangsa-bangsa bersuku-suku. Mari kenal. Ah bagus. Bune esoro bagus. Bhinneka Tunggal Ika. Suruh kenal mengenal Bhinneka Tunggal Ika. Tak salah kenal kareng Kristen, reng Hindu, reng Buddha, malah senang. Komun masuk di ranah keyakinan, cek ngenangen, halusinasi, keyakinan, bertengkar. Satu keyakinan, mengapa kok bertengkar? Karena keyakinan itu angan-angan. Diceritakan sedemikian. Mencik nyaman ngenangan. Jika terjadi berkelompok-kelompok, makanya orang kelompok orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha berkelompok-kelompok. Kanjeng Nabi ngerangin kelompok-kelompok Islam itu berapa kelompok? Bisa kocak 73, 71, 72. Setiap agama ada kelompok dia dibulin. Itu filosofi. Sebenarnya punya anda kena terima satu kelompok. Makanya merebut satu kelompok dia. Ngaku dalil senyaknya supaya dirinya banyak. Tapi ya itulah bermain akal. Coba berjalan manunggal. Wah. Biarpun aku sendirian. Karena Allah itu kaya. Sendirian banyak teman. Siapakah teman? Karya Allah. Makan bodoh cerita tunging. Orang ria ulama kan kiai istilahnya. Berbicara dengan jin, setan, dan iblis. Manusia tertinggi. Jangankan jin, setan, iblis. Sama malaikat aja tidak mau. Kenapa? Karena malaikat itu kalau disuruh sujud sampai mati pun dia itu sujud. Suruh membagi-bagi rezeki sampai mati pun dia membagi-bagi rezeki. Kalau manusia tidak bisa melakukan sesuatu bersenang-senang di dunia ini. Kan paling mulje manusia. Kengkun dia. Karena itu sifat perilaku jin, setan, iblis atau karang. Maka terjadilah kelompok-kelompok. Tapi mulai saya menikmati, contohnya si Dinar. Seluruh orang lakalap keyakinan lah mantap. Hilang kok lepedek remak aku ini. Engkau makai tak pahati Nabi bentuk bakun mati. Orang mun mati na orang, apa orang ngabi orang, kok tak cermede orang saungkuna terangakin bi Allah Ta'ala nang Quran cermede badan tibi. Tak senang sama orang, tidak senang sama dirimu sendiri. Karena orang itu adalah dirimu. Maka mun orang ma'rifatullah, DNA-nya manusia itu siapa? DNA-nya. DNA-nya itu langit, bumi, seluruh isinya. Mun sebatas logika DNA-nya, iya mun tak turunan Habib, mun tak keturunan Rasulullah, pas tak boleh bagian swarga. Miskin Allah Ta'ala. Cik nang Quran terangakin, aku tidak melihat tampangmu. Iya kan? Aku tidak melihat kau mempunyai pangkat apa. Yang penting kau mampu bisa menghadap kepadaku. Allah itu suruh bicarakan memang. Apakah engkau menghadap Allah cukup 5 kali? Kalau engkau cukup 5 kali, pasti kau sombong.
Apalagi cukup 1 minggu sekali. Kalau kau sudah terus-menerus bisa menghadap kepada Tuhanmu, engkau mati dimanapun, tidak akan ragu. Ragu deh, sudah mulai dari dulu. Makanya sampai asik Gus Dur. Utuh mayite uga ulesi Gus Dur. Lagu nih. Sesungguhnya tidak ada kematian. Kalau memang betul-betul mengikuti umat Muhammad, kematian itu tidak ada. Mengapa kalau orang masuk Islam, ikut Islam itu sembahyangnya setelah selesai bilang, aku menyaksikan Allah dan aku menyaksikan Rasulullah. Makanya orang makrifat mengatakan, betulkah engkau menyaksikan? Dari manakah kau menyaksikan? Pasti marah. Orang yang ditanyakan melakukan hanya 5 waktu, dia sulit-sulit untuk mencari dalil. Makanya pantas dihinakan, jangan ditemani, itu sesat. Itulah. Itu rahasia, tapi tidak mungkin. Allah tak pernah merahasiakan sesuatu. Makanya sesiti jenar ya saunggun. Yen rem kok beun arserogi sing ngapurakin sangang goreng sakte keng mun pada atu kesaktiannya. Tetap lebih sakti sesiti jenar karena mengetahui Tuhannya. Dia hanya rumusan Tuhan. Sampai diceritakan kiai, ulama itu minta hujan tak turun-turun. Datang seseorang tak potongan kiai, tak potongan ulama sama sekali. Mengapa dia itu memohon langsung turun? Dari itulah filosofinya. Jangan sembarangan melihat seseorang. Itu digambarkan antara wali yang 9 itu sebelum terjadi. Al-Quran sudah menerangkan. Engkau 9 tidak ada apa-apanya. Kalau yang 1 ada, mau apa kalau aku berkehendak? Dan Allah Ta'ala saking didongengkan nangkui bahasanya manusia. Karena kita itu tidak jeli sebagai manusia. Hanya merasa paling tinggi, paling hebat. Berhubung apa? Dari keterangan yang ada dari pengikut Islam. Ya tinggal merasa tingginya tapi tidak tinggi. Jadi merasa tinggi tidak tinggi akhirnya lontang lantung bakul. Makanya syairnya Gus Dur gampang mengafirkan seseorang. Kafirnya sendiri tak pernah dipikirkan. Apakah engkau tidak kafir? Kalau mau main akal, ayo engkau menyaksikan Allah dari mana? Dan engkau menyaksikan utusan Allah itu dari mana? Allah itu mengutus supaya untuk disembah. Siapa yang diutus? Rasulullah. Makanya Muhammad Rasulullah itu tidak akan mati. Yang mati itu Muhammad bin Abdullah. Makanya kalau ada binnya mati. Kalau main akal-akalan ketimbang ikut Muhammad bin Abdullah, lebih baik mengikut Isa. Karena Isa belum mati. Di Quran diterangkan belum mati. Makanya orang Kristen merasa lebih tinggi kalau main perasaan-perasaan. Karena suatu saat pasti turun, dijanjikan. Di Injil ada. Di Al-Quran ada. Suatu saat akhir zaman Isa itu turun. Meluruskan pandangan. Yang namanya Rasulullah itu siapa? Makanya Rasulullah itu nur. Suatu cahaya yang menyerupai. Kalau menyerupai ya bukan. Makanya genteng meneng dalam Islam. Allah dan Rasulullah. Allah dan Rasulullah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu beriringan. Makanya manusia jika perkataannya itu penuh dengan hikmah, enak didengar, enak dirasakan. Awas kalau perkataannya itu dibalik-balik karena mempunyai suatu keinginan dinamakan politik, supaya banyak pengikut deh, supaya ada iya, supaya ikut cak sangku bener. Toh pada akhirnya bingung pada akhirnya. Kalau orang itu berbicara apakah adanya, kayak Kang Dowi, senang YouTube, Gus AA, apa adanya. Karena memang negara Indonesia itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, Bhinneka Tunggal Ika yang dipegang. Itu bukan hasil karya siapa. Itu hasil karya Muhammad Rasulullah. Dia itu di Indonesia itu adanya Pancasila, menciplak piagam Madinah supaya tidak bertengkar lagi antara Islam, Kristen, Nasoro, dan Yahudi. Jangan ada pertengkaran lagi, jangan ada peperangan lagi. Karena sudah terbukti merugikan kita semuanya. Ayo keyakinanmu, jalani keyakinanmu. Urusan bisnis, ayo bisnis. Maka jangan bertengkar lagi, adu otot, jangan. Itulah Rasulullah. Makanya sebagian Soekarno dibilang Rasulullah, tapi Soekarno tidak mau. Tapi ya terserahlah, Rasulullah Indonesia ada apa-apa lah. Maka wawasan luas, wawasan tak luas. Begitu Soekarno disebut utusan Allah, kerindu. Orang Islam tarap tungging kerindu. Rasulullah apa? Utusan Allah. Mendamaikan, mengikrarkan keinginan para pemuda. Dari perwakilan. Kalau kita tak bisa menyikapi perwakilan seluruh rakyat Indonesia yang membacakan Soekarno. Busi merancang kemerdekaan bunyi pas ya perang memang jauh sebelumnya. Tapi begitulah lengah, capek, lesoh. Maju setiap bersatu pemudanya. Bersatu ungku seluruh Nusantara bersatu. Oh iya, tanda tangan. Minta tanda tangan ke luar negeri. Cengkore merdeka lah. Karena lah tanda peperangan. Oh iya, cetuskan kemerdekaan. Mengakui. Wis lah merdeka. Titik. Tinggal merdeka apa? Engkau aturan ngakui tang negara Pancasila. Dasar negara Pancasila. Benih agama Pancasila. Dasar. Sekutu yang kui. Ini Madinah sekutu yang kui apa? Jejak atau karan boleh. Malah saya ngaku umat Nabi Muhammad. Edang undang-undang gak mun ekisos lebih berat mun keyakinan lain je tak gitu tak berat gitu tak pada dikembangkan gak budina. Makanya saya agak baik kacau manusia sok-sokan andi maksud dan tujuan. Sekarang itu maksud dan tujuan remak akhlak tingkah pola si tepat. Makanya paling nyaman deh, paling nyaman. Orang butuh, orang butuh dia tapi ngerti ya norok bunte. Kengkun iya tak nyaman. Mun pimpin orang si andi maksud bi tujuan supaya jadi presiden, supaya jadi raja, supaya jadi kiai, supaya jadi ustaz. Tinggal nanti sekali pak kebaik aduh dan pak merepot maka muntah andi maksud bi tujuan apa maksud tujuannya lebih ke lagi maksud tujuan odi neng alam tu nyeri dek remah pada bisa aja ge seneng kiai kan neng dek tinggal ceramah tapi peungguna pengikut dari aja ge silake aja ge kan mau nerangakin orang laki ngatur orang bini kenyataan cek sulit iya tur bini meng si laki adidian kenyataan nurutin de anak
cengkok lambe yang sarang kok untuk anak. Dibudin tuntut anak terus. Meng. Dituntut di anak. Makanya pemikirannya dulu saya sebagai anak sama orang tua tak dikasih ini pas berusaha untuk kaya, bekerja. Yo akhirnya bingung monitorutin. Pas streng ya bingung gitu. Makanya bagaimana? Ya bakun melaksanakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentunya jadi manusiawi. Nabi Ibrahim resiko cak beli Ismail ngajarin manusiawi sifat-sifat kebinatangan. Jangan binatang sifat serakah, tamak, rakus. Nabi Ismail disembelih ceritanya. Kanjeng Nabi Muhammad eporak sok aja ditireng gena. Di filosofi. Supaya jadi manusia ungku, jadi seorang tak usah memimpin orang banyak, memimpin diri sendiri itu harus tahu dalamnya, jeruannya dan orang jeru. Tahu dalamnya. Oh begini diriku. Oh begitu diriku. Kalau aku begini jadinya begitu. Kalau aku begitu maka jadinya begini. Mangkana manunggale kaula Gusti enang jebeh. Montane enang orang ngaku Islam. Man arupan nafsahu masih tong saungku. Serupa tapi tak sama dalam kalimat. Apakah engkau sebelum masuk ke janin engkau tahu? Apakah engkau masih di dalam rahim ibu engkau tahu? Makanya engkau tidak tahu. Kalau memakai akalmu, menyatulah dengan dirimu sendiri. Sembah bayang-bayanganmu. Maka kau akan menemukan satu cahaya yang terang. Iya, mau nih iblis pada bisa yang buat terang. Ya bangir sengiran udi nyaman coran. Lu susah. Makanya kalau sudah bisa berjalan kembali. Istilahnya innalillah. Kembali kalau umat Kanjeng Nabi Muhammad kan innalillah. Kembali itu. Dari sana. Lillah. Dari dia. Kembali. Bisa. Kok along kolong kapi sekancaan. Bumi selalu enggak lambat aja. Engkau kelepahin. Ayo pak engkau lepaan. Jangankan engkau janin. Masih kecil aja.